Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak perhatikan, dengar baik-baik namanya ya, ibu akan absen. Ya, Bu. Siti Rahmawati. Hadir, Bu. Ada Juliana Sari. Hadir, Bu. Ayus. Hadir, Bu. Nur Nadia. Sakit, Bu. Sakit apa ini Nur Nadia ini? Panas, Bu. Nak bilang tadi mamanya ke saya. Oh iya, Putri Yasmin. Hadir, Bu. Jadi materi pada hari ini kita akan mempelajari paragraf bahasa Mangkasara. Sebelumnya, adik-adik dan teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu paragraf. Sudah dengar, Bu, tapi lupa. Nah, Ibu jelaskan ulang ya. Iya, Ibu. Paragraf itu adalah penjabaran gagasan pokok yang dituangkan ke dalam beberapa kalimat yang saling berkaitan dengan berkoherensi untuk saling mendukung. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada sebuah paragraf itu adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada yang tahu apa kalimat utama? Tidak, Ibu. Kalimat utama itu adalah kalimat yang ditulis secara umum, sedangkan kalimat penjelas itu adalah penjabaran dari kalimat utama. Namun pada paragraf narasi dan deskripsi ini, semua kalimat yang terdapat pada paragraf adalah kalimat utama. Ada dulu. Jenis paragraf itu ada tiga ya. Maaf, jenis paragraf itu ada tiga. Yang pertama deduktif, dan kedua induktif, dan yang ketiga deduktif dan induktif. Sebelumnya adik-adik sudah tahu jenis-jenis paragraf itu ada tiga. Ada yang tahu penjelasannya? Tidak, Bu. Nah, deduktif itu struktur paragraf yang bersifat dimulai oleh kalimat inti, kemudian diikuti uraian penjelasan, argumentasi dan sebagainya. Induktif itu adalah kebalikan dari pola yang bersifat deduktif. Pola ini tidak dimulai dengan kalimat inti, dimulai dengan menyebutkan hal-hal khusus atau uraian yang merupakan anak tangga untuk mengantarkan pembaca kepada gagasan pokok yang terdapat pada kalimat inti dan alinea. Sedangkan deduktif dan induktif itu pola paragraf yang ketiga, gabungan dari pola 1 dan 2. Di sini pada kalimat pertama sebagai kalimat inti atau gagasan pokok telah dinyatakan, tetapi dan pada kalimat terakhir kembali diulang sekali gagasan pokok tersebut. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan. Saya minta Saudara Adel sebutkan jenis-jenis paragraf yang Ibu tadi jelaskan. Baik, yang saya pahami, Bu, jenis-jenis paragraf itu ada tiga, yaitu ada deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Kalau paragraf deduktif dimulai kalimat inti, baru diikuti uraian, penjelasan argumentasi dan sebagainya. Tapi kalau induktif kebalikannya dari paragraf deduktif. Seperti itu, Ibu. Atas dulu untuk Adel. Nah, Ibu mau satu orang bacakan teks Nah, Ibu mau minta satu orang untuk bacakan teks paragraf tersebut. Saya minta Adi sejuk naik bacakan teks paragraf tersebut.
Ini. Contoh. Iya. Antu keseluangan na. Iya. Antu keseluangan na. Tuh. Di sini Bu. Iya. Telepon. Oke, Dede. Baik, saya akan bacakan contoh paragraf yang disuruhkan sama Ibu. Antu keseluangan na tubuh na tasatria tahu tena na mata diukur betul jaina doikna doik ka memang paralui rikat terupa tawa punna makrim jai padawe nabaji tanam tawa maknasna tukalumanya ngaji antu angka nyame bija-bijana baik bajit na jaino bisa mingka pakasiyak ko nagkete na ya nakamat nasabak jay tau jay duit na at tambong barang-barang na siluarang tanana mingkatena na nasanang tuguna kasi balikan na jay tau kasiyasi tena barang-barang namin kasalan to yung tuguna na sabak nakasukurangi pagpidalikan na karang Allah Ta'ala. Nah, itu tadi ada paragraf yang dibacakan oleh teman kita Ajus. Jadi belum masuk Putri Yasmin ya? Ya Bu. Masih lama. Ya, Ibu minta satu orang naik untuk para bahasa Indonesia nih, bukan karena ini kan rawangan nih. Saya minta Putri Yasmin untuk bahasa Indonesia kan bukan kan yang ada di bawah ini. Ya Ibu. Makasih. Iya Ibu. Arti dari buku angka ini sudah benar semua atau masih ada yang salah? Benar Ibu. Tulisannya Ibu. Iya.
Di sini itu kalau menulis ki tidak boleh menggunakan huruf kapital di tengah-tengahnya. Iya Ibu. Iya. Dari pembahasan pada hari ini, Ibu mau refleksi ulang. Apa pembelajaran pada hari ini, anak-anak? Tentang paragraf Ibu. Ya, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Materinya itu paragraf bahasa Makassar. Kurang dan lebihnya Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Ibu. No one knows the way I feel, can't let it go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada pertemuan kali ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin di sini ada yang ingin memimpin doa. Saya mau Saya silakan, tidak ada yang ingin. sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, di sini saya absen dulu ya. Ya Bu. Cindy Adelia Putri, Hadir. Nur Hikmah, Hadir Bu. Adian Sastra, Hadir Bu. Anastasia. Hadir Bu. Ya, baik, langsung saja kita memasuki materi. Jadi untuk pertemuan kali ini itu Ibu akan membahas mengenai kalimat aktif dan pasif. Kalau misal dalam bahasa Makassar itu kan lampang kana, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Lampang kana dalam bahasa Makassar itu memiliki berbagai ragam. Keragaman kalimat dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti diperlukan tidaknya objek oleh verbal, peran pelaku dalam kalimat atau jumlah pola dalam sebuah kalimat. Untuk memahami sebuah kalimat itu kita harus memahami dulu ciri-ciri kalimat seperti apa. Di sini ada 3 poin yang Ibu sampaikan kepada kalian mengenai ciri-ciri kalimat. Yang pertama itu dapat berdiri sendiri sebagai ujaran yang lengkap. Adapun yang kedua diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan intonasi final. Yang terakhir itu konstituen dasarnya dapat berupa klausa, frasa maupun kata. Lanjut kita ke materi intinya, di mana di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu dalam bahasa Makassar ditandai oleh verbal yang berawal ak dan an. Dalam bahasa Makassar, kalimat aktif tidak serta-merta diubah menjadi kalimat pasif seperti dalam bahasa Indonesia. Di sini juga dalam kalimat aktif itu terbagi menjadi 2,
yaitu kalimat aktif intransitif dan kalimat aktif transitif. Di sini itu kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang predikatnya tidak memerlukan adanya objek. Sementara kalimat aktif transitif itu kebalikannya, adanya objek dalam sebuah kalimat. Jadi di sini contoh kalimat intransitif itu mempo mempoi ridalekana balana. Nah di situ tidak memerlukan objek. Sementara kalimat transitif itu palaki doi makna. Nah di sini ada objek yaitu makna. Selanjutnya ada kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Makassar ditandai dengan predikat yang berawalan ni dan tab. Dalam bahasa Indonesia, awalan ni dan tab berfungsi sebagai penanda pasif dalam bahasa Makassar. Contohnya itu diganti motor ina kakana. Di sini juga ada cerita. Mungkin di sini kadang ada yang bisa membacakan cerita tersebut. Saya silahkan. Kemudian bacakan sebuah cerita. Saya pasangan nia si tahu anak-anak sana nia di Medina di Tawa anjo pun anak-anak tena na leban di Kalatoi di Kalkoana siagang guruna nasaba bagi ki ampe-ampena na longko pangamasean di parana tahu. Kuna malikan rekan-rekan di sekolah na balaloi na tawai agana kamaton di balana tena naero ang andre at tunggaleng yarka ang andre cako-cako kunania kadrenawana kamatongi kunania tawai tabaji kaji di balana teteregi nakutana napana pak boyang pak bale itu sekian dari saya. Jadi itulah tadi sebuah cerita dalam bahasa Makassar. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita sebelum Ibu memberikan tugas. Saya silahkan maju. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kalimat sebagai satuan bahasa yang lebih besar daripada kata, frasa, dan klausa. Umumnya muncul dalam tulisan
serangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan intonasinya menunjukkan intonasi final atau akhir. Kalimat aktif dalam bahasa Makassar ditandai oleh verba yang berawalan a dan an. Dalam bahasa Makassar, kalimat aktif tidak serta-merta dapat diubah menjadi kalimat pasif seperti dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu tadi pembelajaran kita. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama itu tuliskan perbedaan antara kalimat aktif dan pasif beserta contohnya. Yang kedua, mencari sebuah cerita, kemudian diceritakan minggu depan. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Perhatikan contoh puisi bebas di atas. Judulnya itu masih tersisa. Saya tunjuk satu orang ya untuk membaca puisi tersebut. Hikmah. Tapi Kak, kita dulu baik Kak, baru bisa coba dulu Kak bagaimana caranya membacakan puisi. Baik, seperti biasa itu dengan membaca bebas, berarti puisi bebas tuh. Judulnya itu masih tersisa tanah bermai udara dan sejuk, pagi yang berkelip embun di hamparan kehijauan, dan senja pantai terpendam dan duka yang timbul tenggelam. Masih tersisa rindu kedamaian dan hasrat cinta, sumpah sesaudaraan, ikrar seduka. Kan saya tadi sudah contohkan dari membaca dari puisi yang berjudul masih tersisa. Jadi sekarang saya minta adik-adik untuk satu orang untuk membaca puisi tersebut. Baik Kak, masih menerima. Oke, coba menghadapi kelasnya ya. Baik teman-teman, saya akan berpuisi bebas yang berjudul tentang masih tersisa. Masih tersisa tanah permai udara nan sejuk, pagi yang berkelip embun di hamparan kegiatan, dan senja pantai terpendam
dan duka yang timbul tenggelam. Masih tersisa rindu kedamaian dan hambat cinta, sumpah kesaudaraan, ikrar seduka dan cita. Baik, terima kasih ya Nur Hikmah. Di sini dalam pembacaan puisi itu penguasaan faktor pembahasan dan kebahasaan dengan baik akan memudahkan kegiatan pembaca. Adapun faktor-faktor dalam membaca puisi bebas. Yang pertama itu lafal dan pelafalan. Jadi lafal itu berbeda dengan pelafalan. Merujuk pada usaha atau cara pengucapan, bunyi bahasa, baik suku kata, frasa maupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Terus kata yang memiliki sifat keindahan itu seperti keadaan atau kayak perasaan seseorang dalam misalkan alam tuh ada tadi yang di sini tuh udara yang sejuk, embun, termasuk kata yang memiliki sifat keindahan. Baik, selanjutnya itu intonasi, di mana dalam membaca puisi itu menyangkut ketetapan penyajian tinggi rendah irama puisi. Maksudnya itu caranya yang kayak begini: rindu, kedamaian, dan hasrat cinta. Itu termasuk tinggi rendahnya dalam membaca puisi. Baik, seperti selanjutnya itu ekspresi. Ekspresi juga merupakan faktor non kebahasaan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh pembaca puisi. Ada yang tahu bagaimana ekspresi dalam membaca puisi tersebut? Tidak. Di sini tuh berekspresi. Pertama itu ada sedihnya, ada suka dukanya, terus tentang mengekspresikan dari sikap gerak dan volume suara atau kelancaran serta kecepatannya. Seperti begini, masih tersisa. Itu termasuk dalam kecepatan dan gerak-gerik dalam pembacaan puisi. Adik-adik sudah mengerti dalam pembacaan puisi bebas tersebut? Iya. Oke. Baik, saya langsung kasih tugas Midi. Iya, Kak. Baik, untuk tugas adik-adik hari ini pertemuan berapa? Pertemuan ke-7 ya? Tugas ke-7. Kan sebelumnya sudah ada materi yang kita Ada S-nya, Kak, ya. Masa tugas.
silahkan tulis tugasnya. Di sini tugasnya itu cuma 1 poin, tapi maksudnya 1 nomor, tapi disuruh buat 2 contoh puisi, dan adik-adik itu harus membaca di depan teman-temannya. Ridalika nagan tak? Iya Bu, jelas nih. Sudah ditulis semuanya? Sudah Bu. Oke, baik. Karena materi hari ini sudah cukup, sekian hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Apa kabar hari ini? Bagi-bagi Bu. Baik kelas, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen, jadi tolong diingat namanya baik-baik ya. Ibu. Adel Juliani Sari, Hadir Bu. Nurwidia Agustina, Hadir Bu. Ajus, Hadir Bu. Putri Yasmin. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peruntukan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu peruntukan? Belum ada Ibu. Oh, baik kelas. Jadi saya akan menjelaskan apa itu peruntukan. Tapi sebelumnya saya akan memberi kata pengantar ya. Iya Ibu. Jadi, suku Makassar dikenal sebagai suku yang memiliki aneka ragam bentuk dan jenis karya sastra. Keanekaragaman bentuk dan jenis karya sastra merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi. Salah satunya yaitu paruntukana. Paruntukana adalah jenis karya sastra lama yang tergolong produktif. Distribusi pemakaiannya dapat ditemukan dalam kelong, aru, pakai unting, dan dalam prosa. Jadi paruntukana dalam sastra Makassar dapat disamakan dengan peribahasa. Jadi peribahasa itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada bidal, pepatah, perumpamaan, ibarat, pameo, dan ungkapan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu peribahasa? Kata-kata hiasan Bu. Oh iya, betul. Jadi peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang mempunyai bentuk, fungsi, dan makna dalam masyarakat. Peribahasa sendiri itu bersifat turun-temurun dan dipergunakan sebagai penghias karangan atau percakapan. Jadi saya akan menjelaskan juga apa itu bidal. Bidal adalah peribahasa yang berupa kalimat tidak lengkap dan berisi nasihat atau pengajaran. Contoh dalam bahasa Makassarnya yaitu Antulilaya Tayena Bugundang. Jadi selanjutnya yaitu pepatah. Pepatah adalah peribahasa yang terjadi dalam kalimat tidak lengkap, berisi hal-hal umum dan tidak berisi nasihat.
Contohnya jarum naboya pangkulut tapira. Selanjutnya yaitu perumpamaan. Perumpamaan adalah peribahasa yang berisi perbandingan, terjadi dari maksud yang tidak diungkapkan dan perbandingan yang diungkapkan. Contohnya kamai raponi puerua. Selanjutnya yaitu ibarat. Ibarat adalah perbandingan antara orang atau benda dengan hal-hal yang lain dengan mempergunakan kata kama atau kamatongi. Contohnya yaitu kamatongi nion nabalau. Selanjutnya yaitu pemeo. Pemeo adalah semboyan yang terjadi dari peribahasa. Peribahasa yang dijadikan semboyan. Contohnya kualiangani talangan atau alia. Yang terakhir yaitu ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud dengan arti kias. Contohnya yaitu lompotedong. Lompotedong ini dikiaskan kepada orang yang bertubuh kekar, namun kurang memanfaatkan akal yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itulah pembahasan dari bagian-bagian peribahasa. Selanjutnya Ibu meminta satu orang untuk membacakan dongeng dan disimak oleh teman-temannya. Ada yang bisa? Oke, baik, silakan. Risedaya para saman nia rua anak sampangka pangka anjo anak-anaka sipa cikalian tonji muar pana kontui rapon ni buerua ni kasipa na kontui langit na buta sikabaleina nia sanak bajina ri parana tau ni jinikan tak murina na anjo sitawa sana nasalawalana tak muria ri parana tau Ila lompo yang jual anak raya ila anasai pasti salana ni asana ringai di parana tahu nyatong ni kurisina di parana tahu apa ji anjo dalena bella toni pasti salana anjo anak-anak balika di parana tahu lamoro daleki nah anjo anak kodi semua kurang daletoni ia mi antu nanakana tumangasenga pakabaliki lalu pasti sambunganmu mangir karai Allah Ta'ala siagang di parana tahu kaantu daleka batu tonji di paranta tahu ila jai pasti ngaita siagang pasti asenganta ila lamoro tonji antu daleka pasti balikana kuna tahu tena agana yareka angai manasa kurang daleto yantu lagi kamani anjo naki paralu agau baji mangeri parana patau solana na jai pas ribatang anta kuna jai pas ribatang anta mana saja itu ni antu tahu boyaki agam mangeri kebajikan nah iya ji iya kuna anggap pagi kebajikan teh kita kalupai tahu rebaka agau baji mangeri kate naki ringai to laloi limanta antulungi paranta tahu yarka tahu patulunta barang nasari jadi dale tetapku karena Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam cerita itu makna apa yang dapat kita tangkap? Kapaji kisambayan ka ka anjo dalle ka batti kuna bayi kisambayan tak mayu karena Allah Ta'ala. Ya, bagus. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas ya.
Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, di sini saya akan lihat ya anak-anak siapa yang hadir dan tidak. Atas Ibu, nama. isi ke toilet. Oh iya, silakan. Ya. Atas nama Ajus. Hadir Bu. Atas nama Siti Rahmawati. Hadir Bu. Atas nama Nur Widya Agustina. Hadir Bu. Atas nama Nur Nadia. Sakit. Sakit apa ini? Demam. Oh, demam. Putri Yasmin. Isi gaji biasa. Iya. Semoga temannya lekas sembuh ya dan bisa masuk minggu depan. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran Makasere. Nah, di pembelajaran Makasere ini itu bab pertama yang akan kita pelajari yaitu kana nikah masa atau kana kata majemuk. Di pemakaiannya di bahasa Makassar. Nah, kompetensi dasarnya itu ada kita harus memahami hakikat dan contoh kata majemuk dalam bahasa Makassar. Yang kedua, mengungkapkan makna kata majemuk dan menggunakan dalam teks sastra dan non-sastra Makassar. Baik, kata majemuk ini salah satu bentuk dalam bentuk kata dalam bahasa Makassar. Nah, bentuk kata ini terjadi karena proses pemajemukan. Kata majemuk dalam bahasa Makassar biasanya disebut dengan kata kana nikah masa. Ada yang tahu apa itu kata majemuk? Gabungan dua kata, saya Bu. Gabungan dua kata. Gabungan dua kata, benar. Ada lagi? Ada yang tahu? Tidak ada nih Bu. Iya, baik. Nah, kata majemuk itu cocok apa yang dikatakan oleh temannya, yaitu gabungan dua kata. Gabungan dua kata atau lebih yang dapat menimbulkan satu pengertian baru. Ada yang tahu ciri-ciri kata majemuk? Tidak. Baik, Ibu akan beritahu ya. Nah, ciri-ciri kata majemuk itu terdiri dari dua atau lebih kata. Dan yang kedua itu membentuk satu kesatuan yang memiliki makna baru. Yang ketiga, biasanya tidak bisa dipisahkan menjadi kata yang lebih kecil. Ada yang tahu contoh-contoh kata majemuk dalam bahasa Makassar? Contoh dari Ibu itu seperti kata rumah sakit. Itu dua kata yang digabungkan dengan memiliki arti satu arti pengertian. Ada meja makan. Nah, di atas ini merupakan contoh-contoh kata majemuk, yaitu seperti rumah sakit, meja makan, dan keras hati. Ada yang bisa
sebutkan contoh-contoh dalam bahasa Makassar. Coba Siti Rahmawati disebutkan dalam bahasa Makassar ya. Benang panjai, betul tidak? Ibu. Bandang panjai ya betul, itu dua kata yang menjadi satu arti di dalam bahasa Makassar. Ada lagi yang tahu? Ajus. Contoh dalam bahasa Makassar. Contoh apa? Majemuk, kata majemuk. Ya. Balak-balak. Balak-balak. Betul. Kak Nurwidya, ada yang tahu? Hah? Nah, contoh kata majemuk itu di dalam bahasa Makassar ada yang disebut dengan kikir galang. Nah, di kikir galang itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu pelit. Nah, kalau lantan cinikang semakin dipandang semakin menarik. Sandang Mak Miki diam-diam menghanyutkan. Baji Pak Mai, baji hati, balak garing atau rumah sakit. Nah, di sini kita akan juga memberikan contoh pemakaian kata majemuk dalam kalimat bahasa Makassar. Nah, di dalam pemakaian kata majemuk di kalimat itu ada kanang-kanani, Tulolona Sulawesi, Puna Amaki, Baju Bodoh, Nalipas Sakbe, yang artinya gadis-gadis Sulawesi sangat anggun jika menggunakan baju bodoh dan sarung sutra. Yang kedua, kurapan ki mata allo na asingari anne dinoa. Saya mengibaratkan Anda matahari yang menyinari dunia ini. Itulah contoh kata majemuk di dalam bahasa Makassar, di dalam kalimat bahasa Makassar. Jadi, apa anak-anak sudah memahami apa itu kata majemuk? Kalau sudah, salah satu bentuk kata itu dalam bahasa Makassar adalah kata majemuk. Kata majemuk ini itu salah satunya yang ada di dalam bahasa Makassar. Nah, bentuk kata ini terjadi karena proses pemajemukan. Kata majemuk sendiri, dimulainya kata majemuk itu gabungan dua buah kata atau lebih yang dapat menimbulkan satu pengertian baru. Kata majemuk dalam bahasa Makassar dapat dibentuk antara lain dari kata dasar ke kata dasar, kata dasar ke kata berimbuhan, ke kata berimbuhan ke kata dasar. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin anak-anak sudah memahami apa itu kata majemuk, dan Ibu akan berikan tugas untuk minggu depannya, anak-anak. Ya, Bu. Tugas minggu depan.
Ya baik anak-anak, ini tugasnya untuk minggu depan anak-anak kerjakan. Semoga temannya yang bernama Nur Nadia itu cepat sembuh dan bisa masuk pada pertemuan minggu depan. Amin. Mungkin cukup sekian dari pertemuan Ibu. Kurang maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.